Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Pagi Alif. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Walau seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, semoga dengan pembacaan doa tadi, kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, hari ini kita masuk pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 tentang makanan sehat. Adapun tujuan yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi kata kunci berdasarkan iklan media cetak. Yang kedua, kalian mampu melaporkan hasil pengamatan terhadap iklan media cetak dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, melalui pengamatan video, kalian bisa mengurutkan organ-organ pencernaan hewan ruminansia beserta fungsinya. Dan yang keempat, nah kalian bisa mendiagramkan mekanisme pencernaan pada hewan ruminansia dan fungsinya. Jadi tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini ada 4. Adalah segala bentuk pesan promosi benda seperti barang, jasa, produk jadi dan ide yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor dan ditunjukkan kepada masyarakat. Nah, sekarang perhatikan contoh beberapa iklan yang Ibu tampilkan berikut. Nah, di sini ada contoh iklan tentang makanan sehat. Dari contoh iklan ini, coba kalian perhatikan, adakah kalimat yang mempunyai makna lebih? Nah ya, pada gambar 1 itu ada kalimat, apa tadi Ata? Makanan sehat dan bergizi. Nah, gambar 1 tadi tulisan yang kalian lihat adalah makanan sehat dan bergizi. Berdasarkan tulisan iklan yang kamu baca di atas, diskusikan dengan temanmu tentang beberapa hal berikut. Yang pertama, kata-kata kunci dari iklan tersebut, kemudian ciri-ciri dari sebuah kata kunci, dan alasan kamu memilih kata-kata tersebut sebagai kata kunci. Nah, jelaskan hasil diskusimu dengan menggunakan peta pikiran seperti berikut. Dengan menemukan kata kunci pada iklan makanan sehat, nah kita jadi tahu bahwa masyarakat sekarang sudah peduli tentang pentingnya makanan sehat. Salah satu penyempurna makanan sehat adalah susu. Siapa yang bisa menyebutkan hewan penghasil susu itu siapa, Nak? Sapi. Jadi pada umumnya hewan penghasil susu itu adalah sapi. Nah, untuk menghasilkan susu, jenis makanan seperti apa yang biasa dikonsumsi sapi? Rumput. Nah, rumput. Nah, bagaimana kira-kira sapi mencerna makanannya? Ada yang tahu? Mana sapi mencerna makanannya? Nah, untuk mengetahui semua itu, mari kita simak bersama-sama video tentang mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Halo teman-teman, di sini kita akan mempelajari tentang organ pencernaan pada hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah, yaitu dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Contoh hewan pemakan tumbuhan diantaranya adalah sapi, kerbau, domba, kuda, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang lainnya.
Dari beberapa contoh hewan pemakan tumbuhan, saya akan mengambil contoh sistem pencernaan pada sapi. Organ pencernaan pada sapi diantaranya adalah mulut, selanjutnya ada kerongkongan, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, usus besar, rektum, dan terakhir ada anus. Nah, tadi kita sudah melihat bersama-sama, bagaimana proses mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Sapi ini memiliki organ pencernaan yang lebih kompleks dibandingkan dengan hewan lainnya. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan kembali bagian-bagian dari lambung? Bagian-bagian lambung sapi. Yang pertama tadi apa tadi di sini? Rumen. Kemudian yang kedua? Retikulum. Yang ketiga? Omasum. Yang keempat? Obamasum. Nah, sekarang coba Ibu minta Atta, coba Atta jelaskan pada saat makanan masuk ke rumen, apa yang terjadi di sini, Nak? Pada yang nomor 1 ini. Pada nomor 1. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba. Setelah dari retikulum, makanan akan diteruskan ke omasum. Apa yang terjadi di dalam omasum? Lutfi. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Nah, ya benar sekali tadi yang kalian sebutkan. Bagian-bagian dari lambung sapi tadi yang pertama adalah rumen, kemudian yang kedua retikulum, yang ketiga omasum, yang keempat baru obamasum. Nah, siapa di sini yang bisa menjelaskan secara singkat bagaimana mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia dari awal, dari makanan masuk ke mulut? Siapa yang bisa menjelaskan? Selanjutnya dan makanan masuk ke dalam rumen atau tempat terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Menjadi bubur dan dengan gerakan yang aduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Tadi pertama-tama makanan masuk ke mulut, kemudian tadi kan makanan dicerna oleh organ yang ada dalam mulut seperti gigi, kemudian lidah dan juga saliva. Setelah dari mulut, makanan akan masuk ke dalam bagian lambung sapi yang pertama yaitu rumen. Nah, di dalam rumen ini tadi makanan dicerna dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan akan diproses hingga menjadi bubur dan setelah saat sapi beristirahat, makanan akan kembali lagi ke mulut untuk dikunyah yang kedua kalinya. Nah, untuk memahami lagi tentang organ pencernaan hewan ruminansia, kalian bisa melengkapi diagram. Buka pada halaman 9 di buku tema 3, dikirim di WA, kalian kerjakan LKPD. Dari pembelajaran kita hari ini, pengetahuan dan hal menarik apa yang kalian dapat? Sehat. Nah, jadi banyak hal penting yang dapat kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Ibu ucapkan atas keaktifan kalian. Nah, semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat dan berjumpa kembali pada kegiatan berikutnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, marilah kita sama-sama berdoa dan mengucapkan alhamdulillah. Mari kita